Ya. Baik, pertama-tama sahabat semua yang sama-sama diberkahi hidupnya, kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya hari ini kita dipilih untuk bisa melanjutkan kehidupan kita. Di antara banyaknya ujian, banyaknya orang mendapatkan masalah dalam hidupnya, kita dipilih hari ini, dan yang luar biasa adalah hari ini kita dibersama oleh guru kita. Guru yang telah menorehkan banyak karya-karya emasnya, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk sebuah peradaban. Hari ini ada guru kita yang telah menjadi sebab bangkit dan berubahnya banyak manusia, hijrah menjadi lebih baik, yaitu kita sebut namanya, yang kami hormati, yang kami muliakan, gurunda kami, Bapak Dr. Honoris Causa Bapak Ari Ginanjar, founder ISK. Salam dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang telah memberikan petunjuk, yang telah mewasilahi kita bisa terus menjalani kehidupan kita dalam kondisi-kondisi terbaik kita, menjadi contoh teladan kita untuk bagaimana menjadi manusia terbaik. Baik, mohon izin kepada Ketua PPNI DPW Sulawesi Selatan, rekan-rekan pengurus DPW, DPP, Komisariat yang ada di Sulawesi Selatan, dan juga kepada teman-teman semua perawat di Indonesia. Saya tidak tahu sekarang di mana semua ini asal usulnya, ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyapa Pak Ari Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabar Pak? Pak Ari, gimana kabarnya? Baik, Pak Ahmad Katili. Selamat Masya Raya Allah. Fitri. Masya Allah, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Saya baru dengar suara Bapak ini kok gemetar gimana Pak? Masya Allah. Kita ketemu dengan perawat-perawat yang jumlahnya ribuan di sini. Masya Allah. Jadi ya, saya membayangkan ya, bisa ketemu Pak Ari hari ini. Salah satu guru saya mengatakan menulis sebuah buku, pesan cintanya, bahwa pada setiap kondisi sebenarnya ada pesan cinta dari pencipta kita. Pada kondisi yang sulit itu sebenarnya ada sebuah titik cahaya di sana. Dan salah satu pesan cinta yang kami dapatkan hari ini, di tengah pandemi ini, bisa bertemu guru kami, Pak Ari Ginanjar, yang mungkin saya sudah lama kenal beliau. Saya baca karya beliau, saya belajar dari murid-murid beliau. Dan di tengah pandemi ini, Allah hadirkan, saya bisa menyapa beliau, kita bisa menyapa beliau dan mendapatkan petua hari ini. Dan semua diberikan free. Ini tentunya keberkahan dari Allah SWT Tuhan Maha Kuasa. Ya, kita doakan mudah-mudahan hari ini menjadi amal terbaik buat Pak Ari dan tim, dan juga kita menjadi mood booster kita untuk bisa melewati kehidupan lebih baik. Baik, saya minta ke host untuk bisa menampilkan sedikit tentang profil dari Pak Ari Ginanjar. Tentunya kalau saya tidak akan bacakan semua, karena kita tahu bahwa kalau sebut Pak Ari ini 165 ISK adalah beliau. Bahkan tadi sebutkan gedung tertinggi, salah satu gedung di mahakarya beliau adalah gedung 165, adalah mahakarya yang beliau tinggalkan untuk sebuah peradaban besar, yang diisinya bukan hanya soal bangunan, tapi ada semangat spirit besar yang beliau torehkan untuk kehidupan ini, di mana orang yang datang di sana, belajar di sana, akan kembali dengan membawa sebuah spirit baru untuk bekerja dengan penuh optimisme, melahirkan karya terbaik. Ini sedikit profil beliau. Baik, tentunya hari ini kami sesuai permintaan dan komunikasi kami dengan tim Pak Ari Ginanjar, ada waktu sekitar 45 menit Pak untuk menyampaikan pesan-pesan petuah untuk kami, perawat Indonesia. Izinkan kami hari ini menjadi guru sepenuh jiwa, menjadi murid dari Bapak. Dan insya Allah kami akan menjadi saksi atas setiap kebaikan yang Bapak akan torehkan hari ini. Insya Allah kami akan tuliskan karya-karya ini menjadi dalam torehan tinta emas kami sebagai perawat Indonesia. Waktu dan kesempatan kami persilakan pada gurunda kami, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Mukhlis Katili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua Bapak Abdul Rahmat yang saya banggakan, serta seluruh jajaran dari PPNI, pengurus wilayah pengurus wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan juga spesial Sulawesi Selatan, dan juga mungkin yang ada di seluruh Indonesia yang juga menyaksikan. Saya ingin bacakan pantun juga nih, karena tadi dibuatkan pantun, tiba-tiba saya harus bikin pantun juga. Mudah-mudahan sesuai. Tapi sebelum saya bicara, apabila suara saya cukup jelas, tolong diangkat tangannya. Apakah suara saya jelas? Angkat tangannya. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Alhamdulillah. Jalan-jalan di rumah kawat, jangan lupa pakai kacamata. Bangganya saya bertemu dengan perawat garda terdepan Indonesia. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Saya diminta bicara di depan para perawat. Saya langsung teringat ibunda saya. Ibu saya adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit di Bandung. Dulu namanya bidan ya. Hingga saya ini adalah produk yang dilahirkan oleh perawat. Mungkin itu sebabnya saya merasa tidak perlulah bayar. Karena bagaimana mungkin ibu saya yang melahirkan saya pungut bayaran. Jadi ketika saya bicara dengan PPNI, ya saya sedang seolah bicara dengan orang yang saya cintai, yaitu ibu saya. Masya Allah. Saya bangga sekali dengan perawat Indonesia. Sudah lama saya menginginkan memang untuk bertemu para pahlawan-pahlawan garda terdepan. Saya selalu kagum bagaimana mereka menghadapi itu. Mempergunakan masker, kemudian APD lengkap. Saya tidak bisa bayangkan, saya baru pakai masker 2 jam saja, seperti ini. Rasanya sesek napas saya gitu ya. Karena mungkin ya saya tidak terbiasa. Terus pakai APD, saya baru pakai sejam 2 jam saja, sudah keringetan. Bayangkan, ditambah lagi APD, tambah lagi masker, dan itu pun berlapis, lalu ditutup wajahnya, saya nggak bisa bayangkan itu. Luar biasa. Jadi saya tidak berani sebenarnya bicara kepada orang-orang yang saya banggakan. Pahlawan-pahlawan Indonesia, garda terdepan, begitu banyaknya korban-korban atau yang dirawat yang mengatakan terima kasih kepada Anda. Jadi saya di sini rasanya kalau mau mengajari ini Pak Katili, saya minder mengajar orang-orang seperti Anda para perawat. Kemudian menceramahi orang-orang yang berjuang. Ya, tapi mudah-mudahan saya hanya bisa sedikit saja berbagi sebagai ungkapan cinta saya kepada ibu saya dan profesi ibu saya yang melahirkan saya. Saya tanya saat itu kepada Bapak almarhum, Bapak saya almarhum. Saya tanya, Pak, kenapa kok menikahi ibu? Bapak saya jawab, ya kalau saya nikahi ibu itu kan perawat. Saya pasti diurus dengan baik-baik. Alhamdulillah. Jadi itu alasan kenapa banyak orang yang senang cari istri perawat. Jadi mudah-mudahan nih yang masih jomblo-jomblo segera dapat jodoh ya semuanya. Amin, amin. Tandanya mereka tahu perawat, pasti semuanya berebutan cari istri atau suami perawat. Saya punya adik ya. Saya anak pertama, kemudian saya punya adik kedua, 3, 4, ya semuanya itu badannya sehat. Boleh dibilang dari awal dilahirkan sampai sekarang, semua adik-adik saya termasuk saya, Allah karuniakan kesehatan. Saya percaya itu karena mindset perawat dari ibu saya. Jadi sekali lagi,
Pak Abdurrahman, Pak Katili, dan semua perawat, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang telah membesarkan saya, membuat adik-adik saya sehat, sehingga apabila ada ISQ, kemudian apa yang dibuat oleh ISQ 165, itu tidak lepas dari hati perawat Indonesia, dan karena adanya PPNI. Mari kita berikan applause untuk PPNI. Masya Allah. Oke, hari ini PPNI menjadi PPNI istimewa yang tidak pernah diterima oleh PPNI lain. Tidak pernah mengalami ujian seberat ini. Ibu saya cerita, dia manggil diri saya A, semenjak ibu lahir sampai sekarang, ibu belum pernah ngelihat pandemi sebesar ini, seberat ini. Ini pandemi, bukan Indonesia, tapi sedunia. Jadi ibu saya belum pernah. Saya kira semua juga sama. Tetapi perawat hari ini pernah. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan. Debu terbang semuanya atas izin Allah. Dan Allah memilih ujian sesuai dengan derajat masing-masing. Yang paling berat ujiannya adalah Nabi. Ujiannya lebih berat lagi kalau Nabi Muhammad SAW dilempari batu, kemudian kepalanya diletakkan kotoran, dikejar, akan dibunuh. Kemudian juga orang-orang yang beriman, ujiannya semakin berat. Sehingga saya percaya bahwa Allah tidak salah pilih, Allah tidak salah memilih zaman, Allah tidak salah memilih Anda. Saya yakin Allah menempatkan sesuai dengan yang tepat, yaitu memilih Anda, zaman Anda, PPNI tahun 2020 untuk menghadapi corona ini. Saya tidak tahu apakah Anda merasa sedih, atau merasa bangga, atau merasa bersyukur. Nah, itu semua ya sangat tergantung dengan bagaimana persepsi kita menghadapi berbagai masalah. Ya. Oke. Jadi karena itu saya ingin sampaikan beberapa poin saja, tapi sebelumnya izinkan saya ingin bertanya ini. Ya, saya ingin bertanya kepada Anda, tolong dijawab di chat ya. Tolong dijawab di chat. Oke, silahkan. Berapa level kecemasan Anda? Dari angka 1 hingga angka 10. Tolong tuliskan. Kalau Anda cemasnya 10, artinya Anda sudah mentok cemasnya. Kalau cemasnya 50-50, 50. Tolong tulis. Oke ya, 5, 6, 7, 5,5, 8, 7, ada juga 1. Kemudian ada yang 2, wow, 7, 8, 5, 6, 5, 4, 6, 5, oke, 6, Pak Suparta 6, Putri 4, Rosnaini 6, kemudian Heli 5, Yusri 7, kemudian Yusri 7, Andi 5, Fatmawati 5, Rizky 8. Oke, ya tepuk tangan dulu, terima kasih atas kejujurannya. Ini saya laporkan langsung ini, hasil survei sementara, quick count sementara, Pak Abdul Rahmat. Jadi rata-rata ini semuanya kecemasannya sudah di atas 5. Artinya kalau di atas 5 itu gimana ya? Ya cemas lah gitu ya. Saya tidak berani mengatakan stres. Kalau stres itu sudah level 10. Tapi kalau kira-kira kalau ditambah sebulan lagi pekerjaan ini, ya ini diperpanjang lagi nih. Kemudian bertambah lagi korbannya. Saya tanya sekarang ya. Oke, sekarang ada rata-rata 5. Korbannya sekarang bertambah lagi. Kemudian masa kerjanya ditambah 3 bulan lagi, suasana seperti ini dihadapi.
Atau katakan 6 bulan lagi. Maka tolong tulis lagi yang kedua. Maka tingkat kecemasan Anda akan berapa kalau suasana seperti ini ditambah 6 bulan lagi ke depan. Silakan tulis. 6 bulan ke depan. Tuliskan di chat. Tambah 6 bulan. 10. 8, 9, 8,8, 9. 10. 10. Waduh. Cindy 9, 9. Biden 10, Zulkifli 10, Rizky 10, Khairun 10. Kemudian Heli 10, Rizky 10, Saiful 8. Kemudian Dwi 10, Agus 8, Nur Alam 10. Aduh. 7, 9. Oke. 10. Oke, baik. Pak Abdul Rahmat yang saya hormati, sudah terbaca Pak Rahmat, sekarang saja sudah 5 skala kecemasannya. Betul ya? Kalau kita tidak atasi secara psikologi, secara mental, maka para perawat ini 3 bulan lagi, 6 bulan lagi maksimum, mereka akan berada pada skala berapa tadi? 10. 9. Ya. Artinya kalau sudah 10, ya, ini 10. Lalu 6 bulan lagi 10. Ternyata setelah 6 bulan pandemi belum selesai. Bahkan bertambah. Oke, tambah lagi nih jumlahnya. Bahkan ada namanya putaran kedua. Apa namanya? Jangka keduanya. Ya, putaran kedua. Sekarang setelah 6 bulan ada 9, 10. Ini tambah lagi 6 bulan lagi. Tolong tulis berapa? Tambah lagi 6 bulan. Jadi sekarang ini bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, bulan Januari PPSB atau jangan PPSB lah, katakanlah ditambah lagi karena ternyata ada gelombang kedua. Jadi berapa energinya? Ya, 10. Kalau Anda tidak sanggup 10, tulis juga boleh sampai di atas 10 boleh, 100 juga boleh, 200 boleh. Silakan tulis. Ya. Kalau saya ada mentok 10 boleh jadi 80, 11,5, 100. Kemudian 10, nangis. 15, 100. 200. Pasrah 8,9. Oke, gede berapa? 5. Pasrah hanya 9. Tidak kehitung. Oke, baik ya 100. Oke. Ini mudah-mudahan juga dilihat oleh seluruh perawat di Indonesia. Tapi kita berikan aplaus dulu nih kepada Pak Abdul Rahmat yang telah mengadakan acara ini. Saya ucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya. Saya merasa terhormat sekali bisa bicara bersama dengan ibu saya. Ini anggaplah seperti ibu saya gitu ya. Karena perawat ini orang yang membesarkan saya, yang kemudian melahirkan saya bahkan, dan menjaga adik-adik saya. Jadi saya ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena diberikan kesempatan di sini. Baik. Itu 6 bulan tuh ya, sudah 100. Berarti itu bulan apa tadi? Bulan Januari tahun 2021. Ternyata 2021 belum selesai, tambah 6 bulan lagi. Berapa energinya? Saya nggak tahu apa yang terjadi. Apa pertanyaannya? Siapa yang bisa meramalkan ke depan akan seperti apa? Tidak tahu. Nah sekarang saya akan perlihatkan level energi orang. Jadi semakin rendah, semakin cemas, semakin rendah energinya. Semakin tinggi, ya high, semakin positif, semakin high energinya. Sekarang ini adalah hasil research ya, oleh Dr. Hawkins tentang energi seseorang. Nah sekarang coba kita lihat. Di sini ada Pak Mukhlis ya, perwakilan ESQ di wilayah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Mukhlis, ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu. Ya. Oke, baik. Sekarang tolong lihat lagi nih, agak lebih sedikit ilmiah nih Pak Abdul Rahmat. Pak Abdul Rahmat jangan khawatir, Pak Rahmat tinggal panggil saya, gratis saja saya siap untuk bantu ibu saya, yaitu para perawat. Masya Allah. Ya, Masya maaf. Allah.
Masya Allah. Saya cinta sama Sulawesi Selatan, Pak. Saya di Sulawesi Selatan itu seperti kampung kedua saya. Ya, di situ banyak sekali alumni ESQ, sehingga saya bisalah makanan. Saya suka makan makanan khas di sana semuanya. Masya Allah. Saya suka es palu butung, ya. Konro itu jelas makanan saya. Oke, sekarang kita siap ya. Kita lihat semua. Energi Anda yang paling bawah itu 20. Ya, jadi bekerja tapi dengan perasaan malu, ya itu 20, itu energi paling rendah. Yang kedua adalah guilt, itu merasa berdosa. Mungkin karena dia melakukan perbuatan yang salah lalu bekerja sehingga hatinya merasa salah gitu. Saya nggak tahu kenapa. 50 apatis. Nah, kayak tadi tuh. Udahlah pasrah. Nah, itu tuh apatis tuh. Itu 50 energinya. Gimana 6 bulan lagi, ya sudahlah, APD-nya kurang, kemudian juga APD-nya tidak lengkap, perlengkapan tidak cukup, ya sudah pasrah. Nah, itu berapa energinya? Ya, itu adalah energi 50. Ya. Kemudian duka, aduh keluarga ada yang meninggal nih, salah satu teman saya, ada yang terkena COVID-19 dan kemudian dia harus dikarantina. Saya berduka, itu 75. Kemudian saya takut sekali kerja di sini. Aduh, saya takut nih gimana. Saya kalau kena kalau kena corona gimana? Kalau kena COVID, pakai APD tapi sambil takut, itu 100. Ya. Terus kalau desire itu nafsu lah, kita nggak usah bahas. Tapi 150 anger, saya marah nih, saya marah ini. Perlengkapan nggak turun-turun, fasilitas tidak turun, itu Anda bekerja dengan energi 150. Lalu, kalau kita bekerja dengan bangga, saya bangga sebagai anggota PPNI, nah itu Anda sudah mulai naik ke atas, sudah mulai sedikit positif, itu 175. Kemudian saya berani, saya pakai masker, saya pakai masker, saya pakai APD, saya berani menghadapi, itu energi Anda 200. Sedangkan neutrality, oke lah, situasi sudah seperti ini, saya bisa terima keadaan, saya ikhlas, saya nerimo, saya pasrah. Nah, itu 250. Kalau Anda sudah, oke, saya akan bantu, orang banyak yang sakit, terlalu banyak korban, dan saya punya alasan untuk bekerja sungguh-sungguh, maka Anda 310. 400, ini adalah kesempatan saya. Alasan saya hidup, mengapa saya harus berada di PPNI. Saya akan tolong mereka, maka Anda sudah energi 400. Makin naik ya. Saya cinta sekali dengan pekerjaan ini. Saya bahagia sebagai seorang perawat. Saya siap untuk menerima kenyataan apapun. 500. Saya enjoy itu. Saya enjoy sekali bekerja. Sebagai seorang perawat, saya bahagia meskipun saya harus pakai ini, rasanya keren sekali. Saya pakai APD, saya oke. Ya, itu 540. Kalau 600, saya damai, saya berdamai dengan situasi hari ini. Saya berdamai dengan COVID-19, saya berdamai dengan corona, saya berdamai dengan keadaan, saya berdamai dengan APD, saya berdamai dengan ini. Itu adalah 600. Kalau sudah 700, Anda sudah masuk dimensi spiritual, ya, dimensi spiritual bahwa saya mendapatkan pencerahan. Justru ini membuat saya lebih takwa. Doa saya semakin banyak. Di sini saya menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini justru hidup saya berubah. Saya mengenal diri saya mengenal di mana saya mengenal tujuan hidup saya terima keadaan saya di sini. Dan saya sekarang menjadi orang yang lebih baik, orang yang beriman dan bertakwa. Itu adalah 700. Oke? Sekarang, tolong jujur, Anda berada pada level berapa? Kalau Anda tadi takut, level berapa itu takut? Oke. Fear, 100. Saya takut kena corona. Saya takut kena COVID-19, 100. Saya marah karena APD tidak lengkap, 150. Saya pasrahlah, mau ngapain lagi lah, hidup sudah seperti ini, sudah terlanjur jadi perawat, 50. Oke, silakan tulis energi Anda berada di level berapa, silakan.
Give up. Kalau give up itu berarti apatis, 50. 150 Hesti, 100, 250 berarti netral. Sumbara 100 itu takut. Wow, ada yang 700. Ada 150 itu marah. 100 itu fear, takut. 350 itu adalah saya terimalah, saya sudah ikhlas. 250 ada netral lah, gimana lagi. 175, saya bangga menjadi perawat. 350 itu adalah saya terima keadaan. Kemudian 125 itu saya ada dorongan lah untuk drive. 350 itu adalah saya menerima. 500 saya cinta pekerjaan. Wow, 500 ada juga ya. 600 saya merasa damai. Wow. Kemudian 100 itu adalah fear, takut. Oke, baik. Cukup ya, nanti kita sambung lagi. Oke, nanti kita sambung lagi. Baik. Sekarang, siapa yang mau senantiasa berada pada energi yang high, di atas, positif energi, yaitu peace, damai. Angkat tangannya. Katakan dulu saya di note, saya. Siapa yang mau joy, angkat tangannya. Ya, siapa yang mau merasa tercerahkan, angkat tangannya. Nah, itu yang dimaksud tadi oleh Pak Abdul Rahmat itu adalah spiritual intelligence. Jadi kalau kita lihat grafiknya, yang warna ungu itu adalah spiritualitas. Oke. Sedangkan yang warna hijau itu kecerdasan emosional, sedangkan yang paling bawah itu intelektual fisikal. Nah, sekarang siapa yang mau katakan saya beritahu ilmunya? Baik, sekarang saya tanya lagi. Maaf nih, saya Pak Rahmat nggak mau ngajar lah, karena orang pinter-pinter semua, saya banyak tanya aja lah. Saya pakai metode coaching. Saya tidak mau ceramah zaman sekarang, katanya anak zaman now ini nggak mau diceramahin, maunya ditanya dan dengar, karena itu saya ingin tanya dan dengar. Oke. Saya ingin tanya, tolong semua jawab dengan jujur. Apa yang mendorong Anda jadi perawat? Oke, tolong tulis. Apa yang mendorong Anda jadi perawat? Tulis kalau Bang, cari duit, boleh. Cari jodoh, boleh. Jadi tulang punggung keluarga, tulis. Ingin membantu, tulis. Jiwa kemanusiaan, boleh. Cita-cita, oke, tulis ya. Oke, karena orang tua, karena cinta, jiwa kemanusiaan, ikut saran keluarga, karena cita-cita, oke. Pengabdian, cita-cita, jujur ya, membantu orang. Nggak ada yang mencari uang nih di sini? Mata pencaharian nggak ada? Tolong jujur ya. Kemanusiaan, karena orang tua. Awalnya disuruh orang tua, minimal bisa perawat, panggilan hati. Wow, terpaksa ikhlas. Kalau terpaksa ikhlas gimana itu? Tapi terpaksa cari uang juga, cari uang, orang tua. Gagal jadi dokter, jiwa kemanusiaan. Orang tua, oke, profesi yang mulia, tugas mulia. Wow, jadi perawat agar bisa ini pahala akhirat. Oke, baik, tepuk tangan dulu ya. Cari jodoh. Cari jodoh nih, Pak. Pak Katili, Pak Muklis, ada yang bilang mau cari jodoh di sini. Siapa yang masih jomblo? Katakan saya akan carikan nanti alumni SQ 1,7. Terjebak, ada yang terjebak juga, terjebak jadi perawat. Pak Rahmat, ada yang bilang saya terjebak jadi perawat. Oke ya, baik. Oke, sekarang saya akan perlihatkan sebuah grafik, satu lembar grafik, ya, untuk menggambarkan Anda ada di posisi apa, untuk kita berkaca, untuk melihat diri kita ini ada di, ada gagal jadi tentara. Apa hubungan? Pak Muklis, ada yang bilang katanya gagal di tentara, maka jadi perawat, jauh banget itu ya. Oke, lanjut ya. Lucu-lucu nih Pak, kalau Bapak berdiri di sini sama saya, pasti Bapak ketawa lihat tulisan mereka ini, lucu-lucu betul. Oke ya. Satu grafik. Ini grafik ini, Pak Muklis, Pak Abdul Rahmat, ini saya buatnya 20 tahun. Jadi untuk membuat satu grafik ini 20 tahun, Pak, setelah mendidik 1,7 juta alumni.
Ya. Allah. Oke, kita lihat grafik ini. Coba kita lihat, nanti kita langsung berkaca kepada kita. Pertama, apabila kita datang karena ingin mendapat uang, ingin dapat penghasilan, itu adalah nomor 1. Oke, tolong tulis. Yang nomor 1, katakan, tulis aja. Ya, itu adalah saya nomor 1. Tulis aja, jujur ya. Jadi Anda bekerja karena uang nomor 1. Nomor 2, saya ingin mencari tantangan. Mengapa? Contoh, ya, siapa suka berenang di sini? Siapa suka lari pagi? Siapa suka main catur? Saya, Pak, suka Siapa suka berenang. naik gunung? Siapa suka pertandingan? Nah, Anda ini orang yang suka tantangan. Ya, jadi Anda suka cari tantangan. Sedangkan yang nomor 1, cari kepastian. Orang nomor 1 suka di rumah. Orang nomor 2 tidak betah di rumah. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih suka di rumah? Angkat tangan. Katakan saya, yang suka di rumah. Tulis, saya suka di rumah. Berarti Anda level tipe 1. Sekarang saya tidak betah di rumah. Saya lebih suka di luar mencari tantangan. Pokoknya pokoknya terus bergerak. Ya, apabila Anda nomor 2, katakan saya nomor 2. Saya salah satunya, Pak, ini. Oke, nah Anda sekarang sudah tahu Anda tipe berapa. Nah, ibu saya itu tipe nomor 2. Ibu saya sukanya cari tantangan, nggak bisa diem, pokoknya gerak. Bapak saya senangnya di rumah, tipe 1. Saya nggak tahu nih tipe berapa nih, rahasia lah. Nah, sekarang yang 3, eksistensi, suka eksis. Nih, orang ini suka eksis. Contoh, hobinya ngitung berapa followernya yang like. Nah, itu suka eksis tuh ya. Kemudian suka gini, foto-foto, selfie gini kan. Selfie, ya. Selfie, kemudian kemudian dihitung berapa like-nya, itu suka eksis. Kemudian suka pakai baju bagus, ya, jilbabnya itu warna-warni. Siapa yang punya jilbab lebih dari 100? Katakan saya. Kemudian suka punya motor bagus, suka punya perhiasan bagus, suka dandan, pokoknya ingin tampil. Nah, berarti Anda tipe 3. Siapa yang tipe 3? Katakan saya. Anda nggak boleh bilang bukan saya, nggak mungkin. Semua pasti suka, karena itu baju Anda suka bagus, Anda suka bertemu orang, itu alami, nggak bisa dipungkiri. Ya, kita bahas lagi nanti. Nomor 4, saya menjadi perawat itu karena disuruh oleh orang tua. Karena menjaga hubungan baik dengan keluarga. Berarti Anda tipe nomor 4. Siapa yang tipe 4? Tuliskan, saya tipe 4. Oke, sekarang sudah paham ya. 1, Anda itu yang penting saya dapat duit. Nomor 2, saya orangnya bosenan. Saya ingin cari tantangan. Berarti Anda tipe 2. Tipe 3, saya yang penting eksis. Kalau pulang kampung, lebaran mau pakai baju baru. Siapa? Ya, ada tipe 3. Saya datang ke sini karena berteman. Wah, senang saya bisa ketemu Pak Abdurrahman, saya bisa bertemu Pak Muklis Katili, di organisasi teman banyak. Berarti Anda tipe 4. Hobinya silaturahim, Anda tipe 4. Nah, ada lagi nih tipe 5. Saya pokoknya harus jadi karir, saya harus mencari posisi, saya harus terus belajar lagi, habis diploma 3, saya harus S1, S2, pokoknya saya ingin berkarir mencari posisi. Berarti Anda tipe 5. Tipe 5. Okay? Tipe 5. Nah, kalau yang tipe 6, saya ingin memberi kontribusi. Saya tidak peduli dengan hidup saya seperti apa. Pokoknya saya ingin mengabdi. Saya ingin mengabdi menjadi seorang perawat. Ini tujuan hidup saya dan saya bangga, bahagia hidup mengabdi, dan itu sudah lebih cukup dari apapun. Berarti Anda tipe 5. Nah, sekarang tolong tulis, Anda tipe berapa? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Tolong tulis, jujur ya. Oke, tolong dibacakan. Oke, 1 dan 2. Bagus, nggak apa-apa. Boleh 1 dan 2. 2. 6. 5. 4. 2. Terus? 5. Gampang, cari aja hobinya. Siapa yang hobinya tinggal di rumah, diem, santai, merasa enjoy berbulan-bulan di rumah? Pasti ada tipe 1.
Ya. Saya nggak bertahan lah, bosenan lah, kerja di sini bosen, kerja sana bosen, pokoknya tantangan baru. Pasti ada tipe 2. Yang penting saya selalu tampil tipe 3. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tipe 1. Apabila Anda tipe 1, lalu tiba-tiba Anda gajinya dikurangi, marah apa enggak? Pasti marah. Pasti Karena marah, Anda Pak. tipe 1. Tipe 2. Anda dari dulu jabatannya nggak berubah, itu lagi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-10, itu lagi. Anda kesel sekali, Anda pasti tipe 2. Ya, kemudian Anda mengatakan, saya kok nggak bisa tampil di mana-mana nih. Di mana-mana dia ingin tampil, ingin muncul. Anda tipe 3. Tapi begitu Anda tidak bisa tampil, Anda kecewa. Kemudian apabila Anda tipenya relasi, tiba-tiba kena social distance, jaga jarak, Anda kecewa. Kalau Anda tipe 5, kemudian Anda tidak naik-naik karirnya, sudah mau pensiun, tetap perawat, dan sampai akhirnya. Ibu saya itu sampai titik terakhir, tetap perawat loh, Pak Abdul Rahmat. Nggak pernah naik posisi, perawat. Akhirnya cita-citanya ditumpahkan ke saya, disuruh saya maju ke depan. Ya. Jadi kalau kita hari ini di PSBB, kepastian uang kita turun apa tidak? Gaji pasti turun, betul ya? Iya. Nggak punya uang. Kebanyakan turun, Pak. Turun. Pasti turun. Iya. Semua juga kita semua. Iya. Kemudian, tapi tantangannya naik, betul ya? Betul, Pak. Betul. Yang suka tantangan dia pasti enjoy. Ini dia yang saya cari. Apalagi, mana sakit? Wow, dia itu akan. Tapi yang tipe eksistensi diri, Anda juga bisa jadi eksis, bisa jadi tidak, tergantung. Begitu nomor 1, 2, 3, relasi hilang, kemudian Anda ditinggal oleh mantan, Anda frustrasi. Karir hilang, Anda frustrasi. Jadi kalau Anda tipenya 1, 2, 3, 4, ya, kemudian tipe 5, begitu kena PSBB, Anda akan menderita stres levelnya naik menjadi angka 5. Bahkan bisa jadi 10. Jadi kunci seperti apa? Saya adalah mantan pegawai negeri, Pak Rahmat. Dan kemudian saya bosan dengan jumlah uang itu, karena terlalu sedikit, saya mundur, berhenti. Mengapa? Karena kepastian uangnya saya tidak cukup. Saya tidak eksis, saya pengen beli mobil. Ya, kemudian saya cari jodoh, dan saya berhenti. Akhirnya tahun 98 kena krismon, sama lah seperti ini, saya bangkrut. Kepastian uang saya hilang, kemudian ekstensi diri saya hilang, cinta saya juga hilang, perkembangan karir saya hilang. Disitulah saya menulis buku ESQ. Apa yang saya tuliskan, Pak Rahmat? Di buku ini, saya jelaskan tentang adanya nomor 7. Meaning and purpose. Bahwa hidup itu harus punya arti. Hidup itu harus punya tujuan mulia. Hidup itu ada alasan besar untuk apa hidup. Saya mempertanyakan siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Saya dulu gila mencari kepastian, tapi tidak pernah puas. Saya dulu atlet karate, tapi juga tidak puas. Saya ingin eksis, punya ini, punya itu. Tetapi akhirnya juga hilang. Anda merasakan tidak? Saya menganggap bahwa yang paling membahagiakan itu cinta. Ternyata saya ditinggal oleh kekasih. Saya menganggap bahwa perkembangan karir itu utama, tapi saya banyak jeblok dan tidak naik posisi jabatan selama saya jadi pegawai negeri sebagai dosen. Saya stres, dan jangan heran, banyak orang yang bunuh diri. Ya, kalau kita lihat siapa saja yang bunuh diri, coba. Whitney Houston. Siapa kenal Whitney Houston? Bunuh diri. Kate Spade punya 700 toko tas di Amerika dan seluruh dunia. Bunuh diri. Kurt Cobain, vokalis Nirvana, bunuh diri. Kalau Anda suka Sully dari Korea, bunuh diri. Robin Williams, bunuh diri. Lah kalau sekiranya kita tidak tahu ilmu ini, mengapa? Apa yang mereka tidak punya? Coba lihat grafik ini. Balik lagi ke grafik tadi. Mereka tidak punya yang nomor 7. Mereka tidak punya meaning, mereka tidak punya
purpose. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Tahun 98 saya terjatuh. Tahun 99 saya mengambil pulpen dan kemudian kertas bekas. Saya menulis dan menulis bahwa saya lupa, bahwa saya tidak kejar yang nomor 7. Saya dulu mempertanyakan hidup itu untuk apa? Untuk cari makan. Lalu kalau dapat makan untuk apa? Hidup itu untuk cinta. Tapi begitu kita ditinggal oleh suami, tinggal oleh istri, lalu hidup itu apa? Hidup itu tantangan. Saya dulu atlet karate. Peraih medali perak di PON. Juara dunia pun saya begitu urat hamstring kanan saya putus. Lalu saya siapa? Hidup itu karir, tapi begitu saya tidak punya karir, lalu hidup itu untuk apa? Hidup itu kontribusi, tapi begitu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya uang, tidak punya tenaga, lalu hidup itu apa? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di muka bumi ini sirna binasa. Dan kecuali tetap kekal wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Saya tersungkur, terjatuh. Dan di situ saya sadar-sadarnya bahwa saya ini sesungguhnya hanyalah hamba. Saya ini adalah hamba Allah, hidup mengabdi hanya kepada Allah. Hidup bukanlah untuk cinta, hidup bukanlah hanya untuk eksis, hidup bukan untuk tantangan, hidup bukan untuk kepastian, tapi hidup hanyalah satu kata, saya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya faham arti Grand Why. Saya sekarang paham siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Lalu saya memulai pemikiran baru di tahun 2000. Saya mulai menyadari bahwa hidup adalah sebuah pengabdian. Saya hambanya Allah, saya khalifah Allah. Lalu saya turun ke bawah dari puncak gunung Grand Why itu. Coba lihat gambar di grafik itu. Saya turun untuk memberi kontribusi. Saya datang ke Sulawesi Selatan, saya datang ke berbagai kabupaten di sana. Saya datang ke Kalimantan, saya datang ke seluruh provinsi, sampai ke berbagai belahan dunia, hanya untuk menjelaskan the Grand Why. Alasan hidup tertinggi yang terbesar. Meskipun Anda nanti, Corona sudah selesai, COVID sudah selesai, maka masalah Anda tidak akan selesai. Anda akan punya masalah dengan cinta. Anda akan punya masalah eksis, Anda bisa dibully sama orang. Anda akan punya masalah kepastian. Bisa jadi Anda tidak punya pekerjaan. Apabila Anda bertuhan kepada nomor 1, 2, 3, 4, 5, maka Anda tidak akan pernah bahagia selamanya. Tetapi kalau Anda paham nomor 7, meskipun kaki pertama kepastian patah, Anda masih berada di puncak gunung kebahagiaan. Meskipun eksistensi diri dipatahkan, Anda akan tetap bahagia karena Anda tahu alasan hidup Anda. Siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Meskipun Anda ditinggal oleh mantan Anda, lalu keluarga Anda hancur lebur, eksistensi diri Anda hancur, ekonomi kita pun hancur. Tetapi ketika kita paham yang nomor 7, siapa saya, di mana saya, Anda akan tetap tegar. Tegar, bahkan tetap mampu memberi kontribusi. Seperti Nabi Muhammad SAW, meskipun ia disakiti, dikatakan gila, bahkan orang yang menyakitinya disuapi makanan.
Orang yang menjatuhkannya diampuni. Mengapa? Karena hidupnya bukan lagi ke bawah, tapi ke atas. Angkat tangannya, ke atas. Grand Y. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apabila Anda sudah mencapai itu, maka Anda barulah kontribusi menjadi perawat Indonesia. Kalau Anda sudah tahu Grand Y, Anda akan jadi perawat. Katakan, saya perawat Indonesia. Karena Grand Y saya pengabdian kepada Allah. Maka karir Anda akan berkembang. Anda akan bergabung di PPNI. Anda akan eksis bukan karena tas, bukan karena mobil, bukan karena rumah, tetapi karena pengabdian. Anda akan terima tantangan meskipun APD-nya tidak lengkap, mungkin pembayaran tidak cukup. Dan Anda tidak peduli saat ada kepastian itu pun tidak didapatkan. Dan Anda tidak akan pernah berada lagi pada low energy. Maka dengan cara seperti ini, kembali lagi ke high energy, maka Anda akan selalu berada pada energi tertinggi, 700. Jadi apabila pun ditambah lagi 6 bulan ke depan, 6 bulan lagi ke depan, bahkan sampai titik kematian, Anda berada dalam keadaan memakai APD. Masya Allah. Mati dalam keadaan mempergunakan masker. Allah. Anda akan tetap terima kenyataan itu. Mengapa? Karena hidup Anda bukan untuk yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Hidup Anda adalah untuk yang nomor 7. 7, Masya Allah. Semoga Anda akan dapatkan ini baik melalui perjalanan hidup Anda. Cepat lambat Anda akan paham ini. Kalau Anda tanya kepada orang-orang bijak atau kepada orang-orang yang sudah mulai tua, atau orang yang akan mau meninggal dunia, atau yang sudah kehilangan segala, pasti dia akan mengatakan, tanyalah ke orang tua Anda, nasihat-nasihat mereka pasti akan beri cerita nomor 7. Saya sampaikan ini untuk mempercepat diri Anda untuk mencapai level 7. Dan terima kasihlah kepada COVID-19 yang datang, mendidik Anda untuk segera naik ke level 7. Jangan terus di bawah. Kalau Anda terus di bawah, level 1, 2, 3, maka ketahui 1, 2, 3 sementara. Yang abadi adalah level 7. Karena itulah Anda dilahirkan di muka bumi untuk membawa misi ilahi. Dan kemudian Anda aplikasikan menjadi seorang perawat di PPNI. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan kembalikan, nanti kita boleh tanya jawab. Terima kasih. Maaf lahir batin. Masya Allah, Masya Allah. Nasihat yang sangat dalam, Pak. Saya larut dengan nasihat-nasihat gurunda kita ya hari ini yang sudah memberikan ya satu ilmu yang mungkin menjawab semua kekhawatiran, menjawab semua tantangan yang hari ini kita hadapi. Saya yakin teman-teman di yang menyimak baik di Zoom maupun di live di YouTube mendapatkan energi itu, mendapatkan semangat dari materi yang Pak Ari telah sampaikan hari ini, Masya Allah. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada ini. Sangat dalam, Pak. Saya larut dengan nasihat-nasihat gurunda kita ya hari ini yang sudah memberikan ya satu ilmu yang mungkin menjawab semua kekhawatiran, menjawab semua tantangan yang hari ini kita hadapi. Saya yakin teman-teman di yang menyimak baik di Zoom maupun di live di YouTube mendapatkan energi itu, mendapatkan semangat dari materi yang Pak Ari telah sampaikan hari ini, Masya Allah. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada ini karena Pak Ari waktunya terbatas hari ini. Saya ingin langsung menyapa teman-teman siapa yang akan bertanya langsung ke gurunda kita hari ini. Saya minta host untuk membantu saya. Jadi saya hanya Pak Muhlis, sebelum teman menyapa saya. Oh, baik. Bisa izin kembali menyapa gurunda Dr. Ari Ginanjar. Sekali lagi terima kasih atas nama Perawat Indonesia dan Perawat Sulawesi Selatan telah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kami semua. Dan seperti yang Bapak lihat tadi bahwa memang
kondisi psikologi kami sekarang ini support agar kami bisa tetap optimis, tetap bisa maksimal dalam menjalankan peran kami untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Ari Ginanjar. Terima kasih. Ya, saya juga ingin menyapa Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Sebagai salah satu alumni juga, alhamdulillah mudah-mudahan bekal-bekal pada saat alumni dan kemampuan untuk bisa mengaplikasi itu menjadi kekuatan kita semua untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Pak Ari, motivasinya luar biasa, Masya Allah. Baik ya. Terima kasih Pak Rahmat, Ketua PPN DPW Sulawesi Selatan, dan juga Ibu Ariyanti Saleh, selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, sekaligus Ketua Majelis Kode Etik DPW PPN Sulawesi Selatan. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, saya mendapatkan energi yang luar biasa hari ini. Baik, tolong host dibantu saya untuk membagikan. Oke, siapa ini yang raise hand ya? Oke, saya buka. Silakan yang raise hand atau mau open mic? Yang open mic saja, open mic. Ya, langsung aja ya. Baik, silakan yang ingin bertanya boleh open mic-nya. Oke. Yang open mic. Oke. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Halo? Halo, iya. Ya, saya Hendri dari Jogja, Pak Ari. Oh, oke. Silakan Pak Hendri. Ya, singkat ya, singkat padat jelas ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya. Saya kebetulan adalah salah satu tim COVID juga. Di sini saya mau menanyakan bagaimana sih trik kita ketika kita melihat pemberitaan yang akhir-akhir ini sangat negatif terhadap penanganan COVID terutama oleh perawat kita ya. Terus terang aja mental saya down sekali melihat seperti itu, sampai anggap saja saya bahasa Jawanya itu terserahlah mau gimana lagi. Tetapi ya ketika di lapangan saya tetap bekerja secara secara penuh dengan hati nurani, tapi di pikiran saya kok kenapa sih masyarakat seperti itu penilaian terhadap profesi kita seperti itu. Dan itu sangat mengganjal sekali ketika kita harus memakai APD level 3 atau level 2 ketika kita menangani pasien COVID. Demikian, terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Hendri ya dari Jogja. Baik, mungkin Pak Ari bisa langsung memberikan wejangan dan nasihat Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Muklis Katili. Baik, saya akan cerita bagaimana cara Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Michael Schumacher, dan Tiger Woods. Siapa yang suka nonton bola? Cristiano Ronaldo, katakan saya. Siapa yang suka? Okay. Yes. Michael Jordan, siapa yang suka basket? Atau Michael Schumacher, pembalap F1. Oke. Mereka selalu juara di dalam setiap keadaan. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan mereka selalu normal atau juga banyak dengan ujian dan goncangan? Belum lama kan Tiger Woods juga ada masalah. Benar. Tetapi apakah ujian dan goncangan dalam kehidupannya membuat prestasi mereka turun atau mereka tetap stabil? Tolong tulis. Tetap. Meskipun naik turun nih sama seperti Anda lah, masalah tiba-tiba APD kurang lah, pendapatan turun lah, kemudian isu masyarakat lah, ada mengatakan terserah, APD-nya juga tidak sesuai. Kira-kira mereka itu dalam hidup mereka, sepanjang hidup mereka, apakah selalu stabil atau banyak masalah? Banyak masalah, pasti. Karena manusia kan, masalah istri, masalah suami, masalah anak, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah isu, masalah gosip. Manusia kan tidak pernah stabil. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap jadi juara? Oke, nah tentu saja sebagai seorang perawat, Anda juga menghadapi banyak goncangan. Contoh, ujian pertama adalah APD. Ujian kedua, cacian dari masyarakat. Kemudian kalimat terserah.
banyak yang mengganjal hati. Tambah lagi permasalahan keluarga, di lingkungan, di RT, RW, tempat indekos. Semuanya ini saat yang bersamaan kita harus bekerja. Berarti kita harus berada pada high energy. Lihat grafiknya. Balikan lagi. Berarti ya seorang perawat harus berada pada energi berapa? Tolong lihat. Tolong tulis chat energi berapa harusnya setiap saat, setiap waktu untuk sebagai seorang juara. Tetap semangat. Energi berapa itu? Ya, 700. Berapa lagi? 600. Ya, paling tidak Anda harus punya reason. Reason itu 400. Acceptance 350. Supaya kita stabil. Sebab kalau tidak, ditambah lagi 6 bulan, tadi kan bisa stres kita, betul ya? Ujungnya stres apa? Saya nggak mau cerita lah. Depresi. Di atas depresi apa, Pak Mukhlis? Bisa bunuh diri ya, Pak ya. Nah, karena itu kita harus ucapkan terima kasih ya kepada Pak Abdurrahman yang membuat acara ini. Kita berikan aplaus dulu ke Pak Abdurrahman dan ucapkan terima kasih jempol ke Pak Abdurrahman semuanya begini. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan jurus, teknik, dan nanti sebentar lagi kita akan latihan, dan tolong praktekkan sebelum bekerja setiap hari ya. Siap. Nah, rumusnya ini dia. Anda mainkan segitiga ini, silakan difoto segitiga ini, dan praktekkan nanti setiap hari sebelum Anda bekerja. Ya. Pertama, Anda gerak tubuh Anda. Coba lihat. Ini Mas Hendri ya di Jogja ya. Suka nonton bola. Ronaldo, pernah lihat? Postur mereka kalau berjalan, dia merunduk atau menegakkan badannya. Tegak badannya. Seandainya tembakan tendangannya itu gagal, dia begini atau tetap tegak? Tetap tegak, Pak. Tetap tegak. Ya. Michael Jordan, dia shoot ataupun gagal atau berhasil, dia merundukkan kepala, ya, atau dia begini. Dia tetap tegak. Betul? Betul, Pak. Kopassus. Meskipun mungkin di rumah juga ada masalah dengan istri, dengan anak, mungkin tagihan kartu kredit dan seterusnya. Tetapi ketika dapat tugas, dia diam atau dia langsung tegakkan badan dia? Langsung hormat, Pak. Tegakkan badan. Nah, ini adalah hasil riset yang dibuat oleh George W. Crane, Mas Hendri, pada tahun 1945, teknik untuk mengelola pikiran ketika isu terserah, itu Anda mainkan badan Anda. Coba Pak Hendri, angkat, tegakkan saja. Coba, contoh ya, saya bilang gini, Mas Hendri, ya, terserah aja. Coba, rundukan kepala, terserah, rundukan. Ini seperti itu ya. Rundukan, apa rasanya? Malas nggak? Sekarang ketika ucapkan terserah, tegakkan badan Anda, tegakkan ini, bahunya. Oke semuanya, tegakkan. Apa rasanya? Ucapkan. Sekarang, saya tangguh. Ucapkan. Saya tangguh. Saya tangguh. Saya tangguh. Saya sehat. Saya bahagia. Saya bahagia. Penuh berkah. Ucapkan penuh lagi. Berkah. Ini ayo semua. Jangan begini. Ya, berubah semuanya. Ucapkan. Saya tangguh. Saya tangguh. Saya sehat. Saya sehat. Bahagia. Saya bahagia. Saya hidup penuh berkah. Saya Ucapkan lagi. hidup penuh berkah. Ikut lagi. Saya tangguh. Saya Saya tangguh. tangguh. Saya sehat. Saya Saya sehat. sehat. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya hidup penuh Saya berkah. hidup Lagi penuh yang keras. berkah. Dadanya lagi. Majukan. Ucapkan lagi. Saya tangguh. Saya tangguh. Saya tangguh. Saya sehat. Saya Saya sehat. sehat. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Oke, Saya tepuk hidup tangan dulu. penuh berkah. Ya. Saya hidup untuk Oke. Luar biasa. Semangat. Jadi ini adalah Anda mainkan badan Anda. Coba kalau Anda turunkan bahu, jadi begitu Anda ada kalimat negatif, jangan main ini. Kalau Anda mainkan ini, Anda akan crash di sini. Ya. Mas Hendri ya, paham ya? Ya. Kalau Anda pikir nanti ada analisa, lalu baca lagi media, kemudian baca WhatsApp, baca di Instagram, baca ini, akhirnya malah down. Anda cek cukup aja gini, fokus. Terus kemudian ucapkan saya tangguh, it's okay, gitu. Masya Allah. Ya, ini teori yang dibuat oleh George W. Crane pada tahun 1945. Ya, itu teknik-teknik itu suka dipakai oleh Kopassus. Kalau Kopassus gimana? Coba kalau Kopassus ditanyakan di Jogja ada Kopassus. Komando, pasukan. Tangannya gimana Pak Hendri? Komando. Siap. Betul? Kalau tentara, pasukan, siap. Itu tekniknya. Jadi tidak ketika ketemu tentara nggak perlu begini ya Kopassus, nak Kopassus, saiki ono perang. Ya. Wis, ojo ngono, nek ngono ya ngono, nek ojo ngono. Nek ono perang iku,
ya sampean iku kudu semangat yo. Wis ojo dipikirno. Ya. Ojo dipikirno wis ya nek ngono ya ngono, nek ojo ngono wis ya tugas, yuk perang sik yo. Gitu enggak? Enggak. Apa yang diucapkan hanya ucapkan Semangat. komando. Nah, begitu nanti kita pakai APD, ada isu, ada gosip, Anda cukup cak. Tangan begini Pak Henry, 2 cm saja dadanya dimajukan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sholat 5 waktu. Ini betul? Untuk menggerakkan tubuh Anda. Jadi begitu nanti Anda sedang tugas, ada yang mendown Anda, mengatakan terserah, mengatakan macam-macam kepada Anda. Oke, saya sehat. Anda ucapkan, saya tangguh, saya sehat. Dalam hati, saya sehat, saya tangguh. That's it. Gitu. Bisa? Kemudian kalau Anda capek, Anda minta tolong teman Anda tepuk bahunya, tolong tepuk bahu saya, ya. Jadi kalau misalnya Mas Hendri sedang down, Mas Hendri punya teman nggak? Siapa di situ? Siapa sebutkan? 1. Sebut, bantu saya. Suruh tepuk bahu, katakan kamu tangguh, kamu sehat, ya. Kamu tangguh, tepuk bahu di sini, seperti orang tua kepada anak kita. Ya, coba tepuk, semua tepuk sendiri masing-masing. Saya tangguh, ucapkan. Saya sehat. Saya bahagia, hidup barokah. Saya hidup. Paham ya? Ya. Oke, jadi rumus pertama, Anda mainkan gerak 2 mm, majukan ini. Ya, itulah mengapa Anda harus sholat 5 waktu, paham ya? Itu Tuhan yang nyuruh. Nah ini, tapi sholat yang benar, gitu. Kemudian ucapkan kata-kata. Jadi upayakan nanti mungkin PPND kalau boleh usul se-Indonesia, pagi-pagi sebelum tugas, Anda ucapkan ini. Saya tangguh, saya sehat, saya bahagia. Sehat, saya bahagia. Saya tangguh, Siap, saya siap. sehat, Ya, saya kata bahagia. semua ya. Ya. Tambah kita satu Kalau saya sila. teriak PPNI, semua ucapkan serentak, saya tangguh, saya sehat, saya bahagia. Siap ya? Ya. Jadi, PPNI, saya tangguh, Saya sehat. PPNI, saya Saya sehat, sehat. PPNI, saya bahagia. Saya Siap bahagia. ya? Ini bahunya robah. Siap ya? Siap. PPNI, saya tangguh. Saya PPNI, tangguh, saya bahagia. PPNI, Saya bahagia. Hidup penuh berkah. PPNI, saya tangguh. sehat. Saya tangguh, saya sehat, saya bahagia. Saya bahagia. Bahagia. Saya berkah. Bisa. Sehat. Yes. Saya sehat, saya bisa. Saya Bahagia. Move. Masya Allah. Move. Luar biasa. Ayo tangannya ikut. Yes. Sehat, saya bahagia. Yes. Saya Yes. sehat. Terus. Saya tangguh. Saya bahagia. Saya tangguh, saya bahagia. Berkah. Move. Yes. Terus ke atas. Yes. Terus. Ayo Henry. Saya bahagia. Henry ikut. Henry ikut. Saya tangguh, saya bahagia. Saya tangguh, saya sehat, saya bahagia. Oke. Kalau hitungan 3, ya, kita akan reaksi keras-kerasnya. Katakan, saya sehat. 1, 2,6, 2,7, 2,8, Saya sehat, 2,9. saya bahagia. Luar biasa perawat Indonesia. Sehat saya. Bahagia. Anda mainkan postur. Dilarang perawat jalan merunduk. Anda ketemu perawat jalannya merundukkan bahu. Anda tepuk bahunya. Hei, tangguh. Saya bahagia. Kamu tangguh, kamu sehat, kamu bahagia. Ucapkan. Kamu sehat. tangguh. Bahunya. Kamu tangguh. Kamu tangguh. Tangguh. Kamu sehat, kamu bahagia. Ucapkan. Saya tangguh, saya sehat, saya bahagia. Saya tangguh, saya sehat, saya bahagia. Ucapkan lagi. Saya tangguh, saya sehat, saya bahagia. Oke? Tangguh, saya sehat, saya bahagia. Siap semua nih? Ya, jam berapa mulai kerja? Masya Allah. Pakai jari aja jam berapa? Masya Allah. Oke ya. Sekarang kita akan latihan fokus. Siap ya? Setiap orang pernah berada pada posisi
yang terbaik dalam hidup. Setuju? Setuju, Pak, setuju. Saya pernah berada pada posisi yang terbaik dalam hidup saya. Kapan itu? 2 kali. Ketika saya down di tahun 97. Rumah tangga saya berantakan, hidup saya berantakan, pekerjaan saya hancur-hancuran. Lalu bapak saya tidur di sebelah kanan saya, ibu saya tidur di sebelah kiri saya, menjaga saya karena takut saya bunuh diri, Pak Hendri. Masya Allah. Takut saya bunuh diri. Saya tanya, kenapa ibu ada di sebelah saya? Kenapa? Dia genggam tangan saya dua-duanya. Bapak sudah meninggal sekarang untuk memberi kekuatan kepada saya. Setiap kali saya menghadapi masalah, saya pindahkan laci otak saya kepada momentum saya berada di sebelah ibu dan ayah saya itu. Setiap hari. Contoh, ketika saya down, di kepala kita ini ada microchip, Spotify, laci, Netflix dalam hati kita. Kita boleh memilih Mas Hendri yang mana Mas Hendri suka. Ketika saya down, dikatakan, kamu bodoh, kamu hina, kamu tidak bisa. Dan kemudian saat itu kita harus berjuang untuk maju, mempergunakan APD yang level terakhir, maka kondisi mental saya pindahkan itu. Itu caranya para juara. Paham? Masya Allah. Yang kedua, adalah momentum saya pernah begitu bersemangat. Ketika saya menulis buku ini, Mas Hendri tahu nggak, ketika saya bikin buku ini, saya menulis buku ini, apabila saya tulis jam 7 pagi, Mas Hendri, saya berhenti jam 7 pagi lagi, 24 jam. Kalau saya tulis jam 9 malam, saya berhenti jam 9, 24 jam. Berminggu-minggu, berbulan-bulan saya bikin buku ini, Mas Hendri. Saat itu sampai dengan saya punya 4 kursi, ya kursi seperti ini, patah semuanya kursinya. Saking semangatnya saya. Mas Hendri, setiap kali saya kehilangan semangat, saya akses memori itu. Lalu saya bangkit lagi dan tiba-tiba badan saya bergerak seperti Hulk, gitu kan? Saya bangkit lagi. Energi itu saya pakai untuk bekerja. Ketika Mas Hendri nanti, ketika mempergunakan APD, menolong orang, Mas Hendri boleh pilih mana yang terbaik, oke? Okay? Siapa yang mau belajar ilmu tersebut? Angkat tangannya, katakan saya. Saya kasih waktu 3 menit terakhir. Saya. Oke, ya. Saya. Tolong nanti semua PPNI pergunakan ini setiap pagi atau ketika down. Atau nanti mungkin pimpinan perawat, kumpulkan timnya, kemudian apabila sedang down, berdiri sama-sama sebelum mempergunakan APD, latih dulu akses, baru mulai kerja. Bisa? Apabila ada down, duduk, berdiri sebentar, baru mulai kerja, oke? Masya Allah. Kalau tidak, otak kita berantakan. Ini disebut dengan ilmu AGA. AGA itu apa? Bukan Ari Ginanjar Agustian, Mas Hendri. Akses, nun sewu, gandakan, anchor. Anchor itu jangkar. Oke, siap ya. Tekniknya gampang. Pindahkan gelombang otak Anda pada gelombang otak alfa. Mas Hendri, ketika Mas Hendri marah kepada mereka yang mengatakan terserah, kemudian down, Mas Hendri berada gelombang otaknya gamma. Kalau gelombang otak gamma, Mas Hendri megang obat-obatan, megang alat infus, ya, masang ventilator, berantakan Mas Hendri. Kalau Mas Hendri berada pada otak marah, kemudian sudah berbulan-bulan bekerja seperti ini, gaji dipotong, APD tidak lengkap, Mas Hendri otaknya gamma, Mas Hendri kacau pikirannya. Ditambah lagi di rumah, tagihan indek kos belum dibayar, kartu kredit belum dibayar, kemudian keluarga sakit, selesai, kemudian mendengar berita teman kena karantina, habis kita Mas Hendri. Mas Hendri otaknya gamma, stres, panik, fear. Mas Hendri harus pindahkan otaknya ke gelombang alfa. Berapa Mas Hendri? 8 hingga 14 Hz. Paham ya? Nah, kalau sekarang Mas Hendri sedang dengar saya, Mas Hendri otaknya 15-28 Hz. Alert, normal. Tetapi Mas Hendri harus turunkan dulu gelombang sebentar untuk mengakses, karena dia hanya bisa dibuka
microchipnya. Kalau Mas Henry otaknya gelombang 7 Hz. Ya. Siap ya? Bukan dengan obat bius ya Mas Henry. Bukan dibius itu, tapi kita bisa menurun gelombang otak kita. Oke? Sekarang semuanya yang menyaksikan ini, saya mohon, saya ingin kasih hadiah. Ini saya pakai setiap saat. Contoh, ketika saya ditinggal oleh orang, dikhianati, saya akses bapak ibu saya yang ada di kiri kanan saya. Itu kalau saya merasa sedang sedih. Maka bapak ibu saya menemani saya di kiri kanan saya. Tetapi kalau saya ingin semangat, saya akses ketika saya nulis buku. Tetapi kalau saya down, Mas Henry, saya akses ketika saya berada di depan pintu Ka'bah dan saya tersungkur di situ. Jadi saya bisa memilih pikiran kita. Mas Henry adalah diri Mas Henry yang mampu mengatur gelombang pikiran. Kalau Mas Henry stres, karena Mas Henry salah mengakses otak. Kalau Mas Henry marah, Mas Henry salah untuk membuka laci pikiran. Kalau Mas Henry kesel, karena Mas Henry salah memilih microchip. Oke? Tolong nanti ilmu ini disebarkan ke seluruh, kalau boleh rekaman ini ya, Pak Mukhlis, sebarkan ke seluruh perawat se-Indonesia sebelum mereka bekerja, pakai ini untuk menurunkan gelombang stres. Ya, siap ya? Siap. Siapa yang mau belajar sebentar, angkat tangan? Siap, langsung praktek, Pak. Oke, kita akan mulai gelombang otaknya turunkan dengan cara tarik napas 5 hitungannya, tahan 20, turunkan 10. Jadi ketika saya bilang tarik 5, tahan 20, turun 10. Oke? Nah, ketika saya minta Anda tarik napas, tahan, Anda tolong pindahkan gelombang otak Anda, Mas Henry, kepada situasi yang Mas Henry paling suka. Mas Henry punya kan pengalaman yang terindah? Mungkin bersama ayah, mungkin bersama ibu, atau mungkin pernah jadi bintang kelas, atau juara RT, juara RW, atau ketika pertama kali diterima kerja di mana, atau jadi perawat pertama kali, lalu menyembuhkan orang, lalu ada yang mengatakan terima kasih, atau mungkin Mas Henry ketika di mana lah, mungkin yang ibadah, yang sedang umroh, haji, atau sesuai dengan ibadah masing-masing, atau ketika tangan digenggam oleh ayah dan ibu, atau dipeluk oleh ibunda saat itu, saya tidak tahu, pokoknya pasti ada momentum, atau pernah jadi bintang kelas, punya prestasi terbaik, silakan akses. Oke, tahap pertama, Anda akan pindah ke lokasi yang Anda suka. Saya suka di tempat taman yang Anda suka. Dalam hitungan 3, nanti Anda akan saya minta menutup mata Anda pindah ke situ. Siap? Tutup mata semuanya. Tutup mata. Sesuai agama masing-masing, Anda baca bismillah yang Islam, yang lain cara masing-masing. Tutup mata. Tarik. Bagus. Tahan. Lepas. Relax. I'm relaxed, so relaxed, and very relaxed. Tarik lagi. Hitungan 5, tahan sampai 20. Anda mulai pindah ke tempat yang Anda paling suka, yang tempat yang paling nyaman. Bagus. Lepaskan perlahan-lahan, dan Anda sudah berada di tempat yang Anda suka. Bagus. Sekali lagi. Begitu hitungan 3, Anda sudah berada di lokasi yang Anda paling suka, paling damai, paling rileks, paling tenang. 1, lihat yang bisa Anda lihat. Lihat. Bagus. 2, dengar yang bisa Anda dengar di situ, suara-suara yang Anda kenal, suara apa, suara siapa. 3, Anda rasakan pindah. Bagus. Lihat yang bisa Anda lihat, warnanya. Ya, warnanya. Warna apa di situ? Bagus. Dengar yang bisa Anda dengar. Suara apa itu? Suara siapa itu? Ya, suara yang Anda kenal. 3, rasakan. Mungkin Anda merasakan angin semilir, atau tekstur, atau perasaan saat itu, rasakan. Bagus. Tutup mata semuanya, jangan melihat. Kemudian lihat lagi sekali lagi, warna itu semakin terang dan semakin kontras. Lalu dengar lagi suaranya. Dia hadir bukan lagi di depan, tapi kiri, kanan, depan, belakang. Ya, suara yang Anda kenal. Anda rasakan lagi, ya Anda rasakan lagi, ya
Rasa yang tidak pernah Anda bisa lupakan. Lalu lihat gambar itu, ini bukan lagi menjadi foto. Lihat foto itu lebih terang, warnanya semakin kontras, dan sekarang tiba-tiba berubah menjadi video yang jelas. Lalu suara itu semakin jelas lagi. Ya, suara itu semakin terdengar lebih jelas lagi. Lalu perasaan itu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi perasaan itu. Lihat, siapa yang Anda lihat di situ? Di mana yang Anda lihat? Bagaimana situasinya saat itu? Dengar suara apa di situ? Dengar yang bisa Anda dengar. Dengar lebih jelas. Di kiri Anda, dengar di kanan Anda, rasakan perasaannya. Kalau Anda ingin menangis, biar air mata itu menetes. Sekarang gambar itu lebih terang lagi, lebih kontras lagi, lebih nampak lagi, seperti video yang tergambar dengan jelas. Begitu juga suaranya. Suaranya pun bertambah lagi. Ya, rasanya juga. Apa yang Anda lihat di situ? Rasakan. Oke. Anda begitu bahagia, bukan? Anda begitu bersemangat, bukan? Anda begitu tentram, bukan? Bagus. Itulah diri Anda. Inilah diri Anda yang Anda perlukan. Inilah kekuatan diri Anda. Inilah kekuatan Anda. Mulai hari ini kekuatan itu akan terus Anda bisa akses kapanpun sebelum Anda bekerja. Cinta kasih sayang itu akan menemani Anda setiap waktu Anda inginkan. Pikiran negatif Anda akan diganti dengan pikiran positif ini. Perasaan takut Anda akan diganti dengan perasaan ini. Suasana ini Anda akan akses kapanpun Anda suka, kapanpun Anda mau. Kepalkan tangan Anda kuat-kuat. Setiap kali tangan Anda mengepal, perasaan ini akan lahir bersama dengan APD yang Anda pergunakan. Setiap kali ada orang menjatuhkan Anda, perasaan ini akan menguasai diri Anda. Hati yang penuh cinta, hati yang penuh semangat, kepalkan itu. Kepalkan sekuat-kuatnya. Ketika Anda merasa begitu tangguh, ketika Anda begitu sehat dan begitu bahagia, kepalkan itu. Kepalkan, kepalkan. Kemudian tepuk bahu Anda. Setiap kali Anda menepuk bahu atau siapapun yang menepuk bahu Anda, maka Anda akan jadi tangguh seperti suasana hari ini. Anda akan sehat dan Anda akan bahagia. Ucapkan sekarang, saya tangguh. Ucapkan semua yang keras. Saya tangguh. Saya tangguh. Saya sehat. Saya tangguh. Bahagia. Tangguh. Saya sehat. Tangguh. Bahagia. Saya bahagia. Sehat. Tangguh. Tangguh. Saya bahagia. Saya tangguh. Saya sehat. Saya tangguh. Bahagia. Saya tangguh. Dalam engkau akan menggenggam itu semuanya dan akan pindah ke tanganmu. Setiap kali engkau genggam tanganmu, dia pindah. Setiap kali ada yang menepuk bahumu, maka engkau akan sehat, engkau akan tangguh, dan engkau akan bahagia. Sekarang, tarik nafas lagi. Tahan. Lepas. Dalam hitungan 3, engkau akan kembali ke tempat yang nyaman itu lagi. Sekarang engkau semua kembali ke tempat itu. 1, lihat tempat yang nyaman itu. 2, rasakan dan kau dengarkan. 3, engkau ada tempat itu. Bagus. Kau akan kembali lagi dengan saya, Ari Ginanjar Agustian. Lihat yang bisa dilihat.
Matahari bersinar cerah, berkilau kekuningan masuk ke dalam kelopak mata, membersihkan segala pandangan mata, membersihkan segala penyakit. COVID-19 pergi dari diri Anda sehat sesehat-sehatnya. Dengarkan tarikan nafas Anda masuk ke dalam paru-paru Anda, membersihkan segala penyakit. Anda begitu bersih hari ini. 3, Anda buka mata Anda. Masya Allah, luar Buka biasa. mata Anda, lihat saya sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Tolong tersenyum. Siapa yang merasa begitu sehat hari ini? Katakan. Sangat sehat saya. Siapa yang merasa begitu Sehat. bahagia hari ini? Katakan saya. Saya Saya tangguh. bahagia. Siapa yang tangguh kali ini? Katakan saya. Saya tangguh. Setiap kali Anda menggenggam tangan Anda, maka ketangguhan itu kembali. Ketangguhan. Setiap kali Anda genggam tangan Anda, sehat itu akan raih. Genggam tangan Anda akan bahagia kembali. Tolong lakukan ini setiap pagi sebelum bekerja. Apabila Anda pemimpin di rumah sakit, lakukan ini. AGA, ya, akses gandakan anchor. Ya, bukan Ari Ginanjar Agustian, ya, akses gandakan anchor. Anda akses, kemudian Anda gerakkan dan Anda ucapkan kata-kata setiap pagi. Setiap ada masalah, setiap ada tekanan, Anda kembalikan. Dan apabila Anda pulang, sebelum pulang, kembalikan Anda dalam keadaan normal. Supaya permasalahan yang di rumah sakit, permasalahan COVID-19 tidak dibawa ke rumah, oke? Sehingga Anda dalam keadaan yang sangat baik ketika pulang ke rumah. Tapi begitu Anda masuk, Anda menjadi orang yang sangat tangguh saat itu. Tolong lakukan ini setiap hari, setiap waktu. Lakukan itu. Dan akan lebih baik lagi kalau Anda lakukan bagi yang beragama Islam ketika Anda sholat. Ketika sholat, ucapan baik Anda diucapkan. Gerak Anda dilakukan. Tapi lakukan dengan cara yang paham, cara yang penuh manfaat. Saya minta maaf saya tidak bisa menemani Anda, tapi saya, bagi Anda yang ingin dengar saya setiap hari, saya bukan bermaksud untuk promosi, tapi saya ingin menyampaikan berita gembira. Apabila Anda perlu, Anda bisa dihujani oleh kalimat-kalimat saya setiap hari 7 menit sebelum Anda tidur. Atau pagi sebelum berangkat, Anda bisa akses ke sini. Ya, ke sini. Anda bisa, mungkin tanya nanti di sini siapa, ya. Anda ambil di sini, klik di sini. Setiap hari 7 menit Anda akan bisa lihat. Ya. Mungkin di sini juga ada, mungkin tim dari sini ada, mungkin bisa membantu siapa di sini nanti ya, Pak Ahmad. Ya. Siap. Pak Muklis Katili. Ya. Supaya mereka yang ingin terus ketemu saya, Anda ikuti saya di sini. Saya ada video-video, tips-tips seperti ini. Bagi yang di luar sana yang belum sempat, Anda tinggal klik saja. Silahkan dipoto ya. Ya. Ini dia. Oke, saya kira itu dari saya. Saya minta maaf ya, apabila ada kekurangan, Pak Abdul Rahmat. Saya bukan ingin mengajari ikan hiu berenang. Masya Allah. Bukan ingin mengajari ayam jantan kinantan untuk berkotek. Allah. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sekedar kata-kata dari orang-orang yang doif yang ingin menyampaikan ilmu karena cinta. Cinta saya kepada Anda sama seperti cinta saya kepada ibu yang juga punya profesi perawat. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan itu semua bermanfaat. Selamat berjuang para garda terdepan Indonesia. Allah bersama kita, dan janganlah takut. Allah akan melindungimu, Allah akan mencatatmu. Apabila terkena atau tidak terkena pun nanti jangan takut juga. Apabila Anda terkena karantina, Anda jangan marah. Apabila Allah memanggil nyawa, ambil juga. Karena hidup kita memang milik Allah. Hiduplah dengan tenang, hiduplah dengan tentram, hadapi ini. Anda adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang dipilih jadi perawat. Allah memilih orang-orang jadi perawat adalah orang-orang yang paling kuat. Allah memilih waktu dari sekian perawat hidup di COVID-19. Karena Anda lah orang-orang pilihan yang mampu menghadapi ini. Anda akan terus kuat, Anda akan terus tangguh, dan Anda akan terus sehat sampai selesainya COVID-19. Dan ketika COVID-19 selesai, nanti tolong saya dipanggil lagi gratis, saya akan ketemu lagi dengan Anda di dalam pertemuan di darat, dalam keadaan offline. Kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjuang, wahai pejuang-pejuang garda terdepan Indonesia. Allah merahmatimu, Allah memberkahimu, dan rakyat Indonesia sangat mencintai engkau. Khususnya ini para
pengurus dan juga anggota PPNI, baik di Sulawesi Selatan dan di seluruh Indonesia. Salam sayang saya, salam cinta, salam sehat, salam tangguh, salam bahagia, penuh berkah. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari.